Ya, halo. Jadi kita dari kelompok 4, kita mau membahas isu mengenai pendidikan ya. Seperti yang kita lihat tadi, pendidikan Indonesia itu termasuk yang terbawah di dunia dengan nilai yang sangat-sangat kecil. Nah, dari isu tersebut, eh, gimana sih pendapat kalian soal kualitas pendidikan di Indonesia itu? Kak Anissa, menurut Kak Anissa bagaimana? Halo Bang, oke. Sebelumnya mungkin aku perkenalan diri dulu ya. Aku Anissa Permatasari. Dan untuk menanggapi isu ini menurut aku pendidikan kita itu khususnya pendidikan negeri punya banyak masalah sih ya gitu dari berbagai sisi. Mungkin aku mau coba highlight gitu soal pergantian kurikulum dan juga soal ada tuh kebijakan kalau nggak salah aku pernah dengar sekolah itu bakal kena ultimatum gitu kalau misal ada salah satu anaknya itu yang nggak naik kelas gitu. Jadi guru-guru itu cenderung pengennya kayak ya anaknya itu naik naik kelas aja gitu tanpa mempertimbangkan atau memperhatikan mereka itu bisa atau enggak gitu loh. Makanya jadi eh, karena itu mungkin nggak fokus ya jadi kayak nggak apa-apa deh anaknya naik kelas walaupun dia tuh nggak paham sama materi. Kalau kita dulu mungkin beda ya masih ada tuh kayak teman-teman kita yang mungkin tinggal kelas mereka karena mereka nilainya nggak cukup, nggak memenuhi standar untuk bisa naik kelas dan ya mereka emang tinggal kelas dan diminta untuk belajar lagi gitu. Nah kalau sekarang kan enggak ya gitu. Terus juga ngelihat anak-anak sekarang mungkin mereka lebih fokus ke gadget, mereka juga enggak terlalu paham sama pelajaran-pelajaran dasar yang dulu kita emang pelajarin gitu, kita catat satu-satu, diminta catat sama guru gitu sih. Terus juga menurut aku eh, permasalahan pendidikan kita tuh masih jelimet soal administrasi juga gitu. Guru itu banyak dikasih beban-beban tugas administrasi sehingga mereka tuh nggak terlalu fokus untuk ngasih materi atau mendidik anak dengan baik gitu. Belum lagi juga soal upah. Itu sih kayaknya lumayan kompleks kalau misalnya mau dijabarin, tapi itu pendapat aku, jadi aku kembalikan ke Kak Andreas dulu sebagai moderator. Menarik sih. Memang kalau kita lihat dari kenyataan, memang banyak sekali problematika di pendidikan kita ya. Nah, kalau menurut Kak Angela nih, emang sebegitu pengaruhnya ya tadi pendapat yang disampaikan oleh Kak Anissa ke performa pendidikan di Indonesia ini? Perkenalkan dulu nih ya, nama aku Angel. Kalau menurut aku sih iya betul ya yang udah dibahas Kak Anissa tadi soal kayak gimana jatuhnya kayak pembentukan karakter dan gimana pola pendidikan sekarang ya kayak waktu penuntutan harus naik kelas semua. Jadi gurunya kayak lebih mengejar target untuk anaknya naik semua nih daripada waktu zaman kita kayaknya kita ada KKM tertentu gitu kan kita bisa lulus atau kita harus ngulang atau bahkan ada teman kita yang kurang beruntung harus ngulang kelas. Juga itu bagi aku sekarang karena ini juga sih Bang aku mau ngangkat. Kita kan kayaknya di kita udah mulai gitu yang zonasi. Zonasi sekarang tuh zonasi tempat tinggal gitu kan. Gurunya juga dizonasiin. Kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri tuh di aku kan belum kena zonasi nih, tapi aku agak menyayangkan yang tahun-tahun selanjutnya. Karena kadang gini loh, ada beberapa anak yang sebenarnya itu bisa cerdas dan lebih gitu di satu bidang, tapi karena kena zonasi, jadi dari tenaga pendidiknya pun belum bisa mengampu gitu untuk mengasah kemampuan anak tersebut gitu loh. Jadi kayaknya pemerataan pendidikan selain secara zonasi juga dari tenaga pendidiknya, tapi di lain sisi juga kayak kata Kak Anissa tadi, guru kita tuh guru sekarang tuh banyak dituntut juga. Jadi mereka bingung juga mungkin ya mau lebih ke arah mana mereka meningkatkan kualitas yang mereka kasih ke anak-anaknya atau mereka memenuhi tuntutan dari atas dulu nih gitu kan. Mungkin lebih ke kayak gitu sih Bang. Menarik, menarik, Kak. Berarti memang salah satu, mungkin bisa kita kritisi juga, salah satu kegagalan pendidikan Indonesia itu termasuk sistem zonasi ya, karena bagaimanapun penyebarannya belum merata. Kalau menurut Bang Andika setuju nggak bahwa guru tuh, sesuai dengan pendapat Kak Anissa tadi, guru tuh kebanyakan administratif katanya. Jadi nggak terlalu fokus untuk mengajar, untuk dilakukan pelatihan. Sama Bang Andika tuh setuju nggak dengan pendapat Kak Anissa yang bilang kita tuh terlalu mengejar kuantiti, seberapa banyak yang lulus, mengejar akreditasi, tapi kualitasnya tidak diperhatikan
tidak digempa gitu, tidak ditempa gitu. Oke, oke. Jadi memang pendapat tersebut sering saya dengar ya kan. Dua pendapat tadi, yang pertama guru kebanyakan ngurusin administrasi gitu ya. Termasuk dari ada berita kemarin kan Gubernur Jawa Barat ya. Seperti itu juga omongannya. Kemudian tadi lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas gitu kan. Nah, cuman kita tidak punya data gitu. Kita tidak punya data berapa persen yang seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya ditanya pendapat pribadi, berarti berdasarkan pengalaman saya gitu ya, ya memang keadaannya sih seperti itu. Guru banyak kali memang ngurusin administrasi. Nah, tapi tidak bisa kita salahkan juga gitu, kawan-kawan. Karena memang dalam sekolah ini kan pendidikan formal, butuh juga administrasi. Jadi guru itu tugasnya bukan hanya mengajar, tapi juga mendidik, tapi juga administrasi. Nah, kalau kualitas dan kuantitas tadi, ya banyak seperti yang viral di TikTok kemarin kan, ada SMA belum bisa berhitung gitu. Nah, itu hmm, cukup kompleks ya. Jadi seperti itu. Ya. Ya, memang harus diakui sih permasalahan pendidikan di situ sangat 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 kompleks. Tiap titiknya itu pasti ada aja kesalahan. Terus, apa entah kesalahan substantifnya atau dari secara pelaksanaannya, memang agak kompleks sih. Eh, tapi yang perlu kita ketahui juga, abang dan kakak sekalian, walaupun pendidikan secara teoritis kita tuh rendah, kita juga harus tahu nih karakter dari hasil didikan dari sistem pendidikan Indonesia itu seperti apa. Nah, menurut Kak Angel, kira-kira pendidikan kita tuh bisa bentuk karakter kebangsaan generasi muda. Kalau Kak Angel tuh eh, gimana menurut tanggapan Kak Angel? Apakah pendidikan kita tuh cukup membentuk karakter pada generasi muda? Karena kan selama ini kita kan hanya pelajari tentang ilmu saja, tentang teori saja. Gitu, Kak. Kalau untuk karakter dari aku pribadi ya Bang, karena kalau waktu tahun aku nih kita masih di sekolah di kota kita tuh kan masih ada yang kayak SMA atau SMP favorit gitu kan. eh aku tuh tinggalnya jatuhnya kalau dari kota aku agak di pinggiran ya, jadi aku emang sekolahnya lebih jauh ke tengah kota gitu kan. Jujur kalau dari karakter eh, sebelum sistem zonasi ini aku merasakan perbedaan sih ya pembentukan karakternya. Mungkin karena juga dari kualitas tenaga pendidiknya tadi berbeda ya. Jadi kayak yang sebelumnya aku bilang juga tuh dari zonasi. Jadi kalau zonasi kan jatuhnya kayak gini loh, mereka tinggalnya di sana, temen rumahnya di sana, temen sekolahnya juga di sana. Kita takutnya mereka nggak ada persaingan karakter. Oh karakternya kayak gini, oh ya udah gitu loh. Sedangkan menurut aku pribadi di waktu kita itu yang sebelumnya kita kan bertemu dari orang dari daerah-daerah bagian yang lain gitu kan dari tempat bukan tempat tinggal kita jadi kayak adanya persaingan sehingga kita kayak karakternya untuk saling bersaing mau yang juara atau apa gitu lebih ada kan gitu loh. Sebenarnya pendidikan bisa banget bantu untuk membentukkan karakter tapi kembali lagi lingkungan pembentukan karakternya sendiri itu bagaimana gitu. Nah, membahas bentuk pembentukan karakter, aku tuh dulu ya zaman sekolah pernah ikut yang namanya ospek. Kalau kata orang OSIS sih, bagi bentuk dari kalian kenal lingkungan dan karakter gitu kan. Nah, menurut Bang Andreas Fernando Tambunan nih, aku tuh setuju gak sih sebenarnya ospek itu termasuk bagian dari pembentukan karakter. Yang kita tahu kan ospek itu nggak banyak apa nggak sedikit oknum yang memakai ospek itu untuk ajang senioritas lah, buat kekerasan. Tapi selalu alasan itu tentang pembentukan karakter. Pendapat Bang Andreas gimana tuh tentang ospek ini? Hmm, ya benar Bang Andreas juga. Mungkin nama kita sama-sama Andreas. Menurut saya sih ospek itu sangat penting ya, karena kan ospek itu memang biasanya dilakukan di awal pendidikan, di mana awal pendidikan itu dilakukan setelah kita ada peningkatan pendidikan gitu, kayak dari SMP ke SMA ataupun dari SMA ke kuliah akan dilakukan aspek. Jadi menurut saya memang aspek itu salah satu agenda penting di pembentukan awal karakter siswa itu maupun mahasiswa itu sehingga dia juga bisa mengerti bahwa dia itu sudah naik tingkat lah dibanding
di pendidikan dia yang sebelumnya. Sehingga dengan diadakannya ospek, dia dikenalkan dengan sikap apa namanya mental yang lebih kuat lagi dan juga dia bisa lebih dekat dengan teman-teman dia yang baru masuk juga dan juga dengan senior-seniornya sehingga dengan ospek nanti setelah ospek dia sangat siap untuk memulai pembelajaran yang baru ataupun kehidupan yang baru. Seperti itu sih Bang, menurutku. Oke, menarik. Berarti memang ospek itu ternyata penting ya untuk menjaga karakter kita tuh sampai mana. Misalnya kalau masuk SMP, ya kita karakternya sebagai remaja SMP lah gitu kan. Misalnya masuk SMA, bentuk karakternya sebagai remaja SMA gitu ya. Mungkin uh, ya melalui ospek itu bisa lah karakter kita tuh dibentuk asal tidak disalahgunakan oleh oknum ya sebagai senioritas atau segala macam. Kita masuk ke topik selanjutnya deh. Tadi kan kita sempat juga bahas ya tentang sistem pendidikan Indonesia itu kayak ada zonasinya, ada terlalu banyak administratifnya. Nah, kira-kira tuh apa sih yang kita lihat tuh sebagai kesenjangan terbesar dalam akses pendidikan di Indonesia? Dari Bang Gita deh. Kira-kira apa sih kesenjangan terbesarnya? Oke, thank you Bang Andreas untuk pertanyaannya. BTW perkenalin dulu, nama saya Anggita Widianingrum. Jadi kalau menurut aku sendiri nih Bang, kesenjangan terbesar dalam akses pendidikan di Indonesia itu adalah bagaimana kayak akses itu sendiri dijangkau oleh anak-anak, oleh masyarakat sama kualitasnya. Contohnya nih di daerah terpencil, kebanyakan sekolah itu kekurangan guru, fasilitasnya yang terbatas, atau bahkan sulit untuk mendapatkan buku dan internet gitu loh. Sedangkan anak-anak yang disekolahin di kota besar itu tuh mereka lebih gampang atau lebih terbiasa nih dengan teknologi dan semacamnya. Kemudian kelasnya juga lebih kreatif, lebih inovatif, dan ada berbagai pelatihan tambahan yang mungkin nggak bisa diakses sama anak-anak yang dari daerah terpencil. Contoh simpelnya gini aja deh. Jadi dulu tuh aku dari sekolah dasar di suatu desa, di desa aku sendiri gitu kan. Itu kami bahkan belum ada pengenalan tentang komputer sama sekali. Jadi ketika waktu SMP nih orang tua memutuskan kayak oh ya udah anak ini harus dimasukin ke tengah kota lah istilahnya. Jadi pas di sana mulai ada materi atau pembelajaran komputer kayak masih agak gimana ya? Jatuhnya tertinggal sih. Jadi kayak bagaimana aku harus catch up, harus bisa ngikutin perbedaan dan fasilitas yang sebelumnya tuh nggak aku dapetin gitu. Jadi misalkan nih ibaratnya anak-anak di daerah yang di tengah kota mereka udah bisa sampai Z, aku baru mulai dari A atau B. Jadi istilahnya aku harus bener-bener ngejar keterbatasan yang aku dapat selama aku di daerah terpencil itu gitu. Selain itu mungkin kalau di daerah terpencil ya kesenjangan aksesnya itu tuh karena kami mungkin guru-gurunya pun tuh kurang inovatif atau mungkin mereka juga merasa oh ya udah deh yang penting anak-anak ini dapat materi yang wajib gitu, nggak ada pengembangan materi atau pembelajaran lainnya sehingga ketika kita dihadapkan dengan berbagai problema yang semakin maju kayak apa ya, kita susah juga untuk catch up karena dari awal pendidikannya pun akses kami udah beda, apa yang kami dapat tuh udah beda gitu sih Bang, Menarik menurut sih. aku Berarti pribadi. memang ada kesenjangan ya, entah itu gap dari apa namanya gap dari guru atau gap dari environment, maksudnya sekolah di kampung ternyata belum bisa masuk komputer gitu ya. Ternyata gap itu cukup besar ya, karena memang Indonesia juga sangat-sangat luas. Kalau menurut Bang Andika nih, kira-kira apa sih solusi yang sangat-sangat praktis yang bisa dilakukan untuk meminimalisir gap tersebut? Oke, ini menurut saya ya. Jadi sekolah itu intinya itu adalah guru dan siswa gitu. Jadi untuk mengajar kan guru yang diajari siswa. Ini cuma angan-angan ya kan. Kalau misalnya gaji guru dibuat besar-besar gitu, bersaing ya kan, bersaing sama misalnya perusahaan multinasional, kayaknya banyak orang yang akan mau jadi guru ya kan. Misalnya dari kampus-kampus top. Jadi diseleksi aja kayak PNS sekarang ya kan, gajinya dibuat gede gitu, misalnya 20 juta per orang per bulan gitu kan. Kayaknya maulah mereka gitu. Jadi kalau kita punya guru-guru yang hebat, pasti impact-nya juga hebat. Ya, menarik. Saya juga setuju sih dengan konsep itu karena yang kita tahu ya, guru itu kurang sejahtera banget di Indonesia. Bahkan
termasuk miskin lah kita bilang. Guru tuh miskin, gak ada yang mau jadi guru. Bahkan saya sempat dengar kata-kata dari teman saya itu dibilang bapaknya, kamu saya sekolahin tapi jangan jadi guru ya. Bahkan sampai kata-kata itu keluar. Berarti kan sangat miris gitu pendapatan guru di Indonesia. Kalau itu kan tadi kesenjangan dari pengajar ya. Kalau kesenjangan dari kayak infrastruktur atau akses pendidikan itu kira-kira solusinya itu apa ya? Tadi belum terjawab. Mungkin bisa dijawab sama Mbak Anissa mungkin. Wow, menarik ya, Bang Andreas. Kalau untuk infrastruktur ya, menurut saya memang harus ada pemerataan infrastruktur ya, perhatian lebih dari pemerintah gitu loh. Mungkin salah satunya dari Sekolah Rakyat ini, program kita gitu, di mana kita berusaha untuk memperbaiki mungkin ya, untuk menambah infrastruktur sekolah-sekolah yang memang sudah tidak layak digunakan gitu, dan kita menjaring anak-anak yang mungkin memang kurang beruntung, belum bisa untuk duduk di jenjang pendidikan sekolah dasar ataupun tingkat lainnya dengan di sekolah rakyat ini. Mungkin itu sih singkatnya dari aku, Bang. Aku kembalikan. Benar sih. Itu juga termasuk apa ya, programnya Prabowo ya untuk mengadakan sekolah rakyat supaya kira-kira tuh semua orang bisa masuk sekolah, bisa mengenyam pendidikan yang sama dengan fasilitas yang sama. Menarik sih. Nah, tadi di awal juga kita sempat senggol nih mengenai kurikulum. Nah, sebagai CPNS, apa sih yang kita rasakan gitu loh soal relevansi kurikulum saat ini dengan kebutuhan zaman dan identitas nasional? Mungkin dari Bang Angga bisa kasih pendapatnya. Baik, sebagai CPNS, mungkin saya melihat kurikulum saat ini, terutama kurikulum Merdeka ya, sebagai sebuah langkah maju dan strategis dalam menjawab tantangan zaman yang kian kompleks, di mana kurikulum tersebut memberi ruang bagi siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan adaptif, tidak hanya pintar di atas kertas, tetapi juga menghadapi realitas. Ini sejalan dengan tuntutan generasi yang dituntut mampu untuk bersaing secara global. Namun di sisi lain, saya juga menyadari bahwa globalisasi membawa resiko lunturnya jati diri bangsa. Disinilah pentingnya memastikan bahwa kurikulum tetap berakar pada nilai-nilai Pancasila, kebinekaan, gotong royong, dan cinta tanah air. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menurut saya adalah jembatan yang sangat tepat untuk menyelaraskan dengan karakter kebangsaan. Mungkin tantangannya sekarang bukan pada konsep kurikulumnya itu sendiri, melainkan pada implementasinya yang belum rata. Eh, maka sebagai ASN, saya merasa perlunya tanggung jawab untuk menjembatani kesenjangan ini agar pendidikan berkualitas tidak hanya milik kota besar saja, tetapi juga hak setiap anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Menarik sih ya. Berarti menurut Bang Angga itu kurikulumnya itu bukan kita tuh bukan fokus pada kurikulum, tapi bagaimana supaya kurikulum itu bisa sampai ke setiap anak di Indonesia ya untuk sampai gitu. Kalau menurut Bang Andres Fernando Tambunan deh, kira-kira yang disampaikan Bang Angga itu menurut Bang Andres itu gimana? Bang Andres apakah setuju atau punya opini lain tentang kurikulum Merdeka ini? Apakah sudah memang sudah bagus untuk diterapkan di Indonesia? Begitu. Kalau saya setuju banget sih, Bang Andreas, karena memang kurikulum yang sudah dibentuk ini kan sudah dibangun oleh ahli-ahli pendidikan yang kita punya di Indonesia. Tetapi memang kembali lagi seperti kata Bang Angga tadi, bahwa yang penting itu gimana sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus itu melakukan implementasi yang sesuai dengan arahan yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi memang kurikulumnya sudah benar, tapi kembali lagi gimana kita mengimplementasikan itu, dan bagaimana Kementerian Pendidikan juga melakukan pengawasan kepada sekolah-sekolah maupun kampus-kampus dalam menerapkan kurikulum tersebut. Demikian Bang Andreas. Oke, berarti setuju ya dengan pendapatnya Bang Angga. Satu lagi deh pendapat dari Kak Anggita deh. Kira-kira apakah benar kurikulum Merdeka ini sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia ya? Oke, thank you Bang Andreas buat ininya. Kalau menurut aku pribadi sih cocok ya, karena kenapa? Dengan kurikulum ini itu kayak apa ya, membuat murid itu untuk lebih aktif, untuk lebih mengenal juga tentang eh, identitas nasionalnya gitu. Jangan sampai nih dengan kurikulum yang udah diadain pemerintah, justru orang-orang atau justru anak-anak didiknya itu mereka nggak bisa dapet tentang wawasan kebangsaan, identitas nasional dan sebagainya. Karena
Mungkin teman-teman juga tahu nih kan sekarang kayak banyak nih sekolah internasional atau semacamnya yang mereka tuh juga mengadaptasi kayak kurikulum dari luar sehingga kayak apa ya nilai-nilai baik atau yang ada di Indonesia tuh justru hilang gitu. Jadi dengan adanya kurikulum Merdeka ini tuh bagus untuk diterapin di sekolah-sekolah yang ada sekarang gitu sih Bang. Oke, menarik. Tadi sempat menyinggung ya tentang jangan lupa juga dengan pendidikan kewawasan kebangsaan atau pendidikan karakter. Nah, emang menurut kita tuh emang berapa penting sih tuh pendidikan karakter dan kebangsaan untuk apa ya, untuk dihidupkan kembali? Karena kan yang kita lihat sebenarnya karakter kita tuh nggak terlalu jelek banget ya. Yang jelek itu justru di bagian dari teori atau apa ya, keilmuan. Menurut Bang Andre, emang seberapa penting sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter itu menurut saya sih sangat penting ya, karena memang karakter itu menjadi fondasi sebagai seseorang ya, bagaimana dia bersikap jujur, disiplin, maupun bertanggung jawab. Kan saat ini juga sering kita dengar ya, Indonesia itu bukan kekurangan orang pintar, tetapi Indonesia itu kekurangan orang jujur. Jadi memang bagaimana pendidikan itu menerapkan atau mendidik siswanya menjadi jujur, disiplin maupun bertanggung jawab, itu akan membentuk generasi yang akan mendatang menjadi pemimpin yang jujur, disiplin dan bertanggung jawab. Seperti itu, Bang. Menarik, menarik ya sih. Aku juga sering dengar itu. Kita tuh emang nggak kurang orang pintar. Kok sebenarnya orang pintar tuh ada aja di Indonesia. Cuman orang jujurnya yang sangat-sangat kurang. Kalau menurut Bang Andika gimana tanggapannya? Apakah Bang Andika setuju pendidikan karakter tuh memang sepenting itu, sepenting dengan pendidikan akademik? Oh ya, terima kasih Bang Andre. Jadi kalau eh, kayak orang-orang ini bilang kan orang-orang bijak lah ya. Jadi karakter itu adalah yang terutama. Jadi sangat sepakat ya, pembentukan karakter itu sangat penting. Karakter seperti apa ya? Karakter Pancasila gitu kan? Karakter Pancasila. Kalau memang seseorang itu udah benar-benar Pancasilais, tidak mungkin dia korupsi, tidak mungkin dia berbohong, tidak mungkin dia yang lain-lain. Jadi sebenarnya itu sudah cukup secara teori. Saya rasa udah luar biasa ya menerapkannya itu yang sehingga terjadi kondisi-kondisi sekarang ini. Itu ya mungkin. Ya menarik sih. Memang secara teorisnya memang bagus gitu. Cuman penerapan itu yang agak berat ya. Satu lagi di pendapat terakhir, menurut Kak Anissa, apakah memang sepenting itu pendidikan karakter? Gimana Kak Anissa? Iya, setuju banget Bang. Emang sepenting itu sih pendidikan karakter karena eh, kepintaran yang nggak diimbangi dengan karakter itu bisa berujung buruk ya gitu. Setuju banget juga sama yang disampaikan sama Bang Andreas dan juga Bang Andika karena fun fact-nya kita tuh udah punya Pancasila gitu loh. Pancasila dari sila 1 sampai sila 5 itu tuh udah memuat semuanya dalam satu teori. Baik itu dari sisi agama atau religiulitas, terus juga kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan itu kita semua udah punya gitu loh. Tapi mungkin memang kita sebagai CPNS ini ya harus menerapkan itu gitu menjadi insan-insan muda yang memang berusaha untuk mempraktekkan teori yang udah kita punya gitu. Oke, menarik sih ya. Oke, sebelum kita tutup, aku sih mau menyampaikan pendapatku ya. Jadi sebenarnya pendidikan Indonesia rendah itu salah satu indikatornya itu pertama memang nggak akses kita ke pendidikan itu nggak rata. Kita akuin untuk yang di kota-kota mungkin sangat-sangat mudah mengakses pendidikan. Ada banyak sekolah, bilang sekolah negeri, sekolah swasta. Tapi yang di pedalaman ini. Nah, untuk itulah makanya kenapa kita sebagai PU juga kan apalagi termasuk program Prabowo untuk membuat sekolah rakyat itu supaya akses pendidikan bisa lebih terjangkau di berbagai wilayah Indonesia. Terus faktor kedua yang membuat Indonesia itu rendah ternyata itu dari bagaimana kompetensi guru dan upah guru itu sangat-sangat menarik sih. Itu harus dititik tekankan upah guru. Banyak orang tuh pengen jadi guru cuman begitu ngeliat upahnya saya lebih baik mundur saja deh mending jadi apa gitu misalnya kan itu menarik sih itu harus jadi pertimbangan paling tinggi buat pemerintah untuk menaikkan gaji guru karena gimana pun guru itu uh, salah satu pencetak generasi selanjutnya. Itu aja sih kira-kira yang bisa saya simpulkan dari hasil podcast kita hari ini. Uh, Apakah ada yang teman-teman ada yang mau menambahkan sedikit sepatah dua kata sebelum ditutup? Sudah tidak ada ya?
Oke, sekian podcast dari kami kelompok 4. Terima kasih. Makasih Kak Andre.